Bapak Ibu yang saya hormati, marilah bersama-sama di kegiatan kelompok guru buku 1 hari ini kita belajar membuat video pembelajaran menggunakan KineMaster. Nah, sekarang kita belajar cara menggunakan KineMaster dulu ya. Semangat dan pasti bisa. Untuk langkah awal, download KineMaster dari Play Store. Download KineMaster dari Play Store. Jika sudah terpasang KineMaster, mari kita membuat video pembelajaran. Ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Dengan cermat, semangat, pasti bisa. Yuk! Nah, untuk yang pertama, setelah kita masuk ke KineMaster, kemudian kita klik dan terbuka, kita akan membuat video pembelajaran. Klik tanda plus pada lingkaran merah. Klik tanda plus pada lingkaran merah. Di situ sudah ditunjuk dengan anak panah. Nah, itu klik. Untuk memulai, kita akan membuat video pembelajaran. Sudah jelas ya? Klik tanda plus pada lingkaran merah yang di situ sudah ditunjuk dengan anak panah. Yuk, dicoba dulu. Setelah tanda plus dibuka, itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini dipilih ukuran layar yang diinginkan. Nah, supaya hasilnya bagus, itu pilih yang ukuran 16:9. Yang terletak di bagian paling kiri, itu diklik. Nah, nanti jika mengambil video juga ukurannya ukuran landscape, bukan potret, dengan ukuran 16:9. Itu nanti gambarnya akan penuh, jadi tidak hanya di tengah kecil itu tidak, tapi akan penuh. Yuk, dicoba. Setelah diklik pada layar, ukuran layar akan tampil tampilan seperti ini. Jadi untuk backgroundnya masih gelap. Jika ingin backgroundnya itu ada coraknya, ada gambarnya, backgroundnya bagus-bagus kok. Nah, sekarang klik tulisan media. Di situ sudah diberi anak panah warna kuning tuh. Nah, itu tulisan media diklik, nanti akan muncul beberapa pilihan latar atau background. Nah, silakan mencoba ya. Setelah tulisan media tadi diklik, akan tampil seperti ini, tampilan seperti ini. Nah, lalu Bapak Ibu bisa memilih tulisan latar. Nah, tulisan latar itu untuk memilih background yang diinginkan. Bisa dicoba. Pilih salah satu background yang diinginkan. Nah, jika ingin background yang bercorak, yang bagus-bagus, banyak kok di sini. Gampang caranya. Tinggal sentuh layarnya itu, yang warna-warna itu sentuh, kemudian naikkan ke atas dengan menggunakan jari. Setelah selesai terpilih, klik di yang dipilih itu diklik dulu. Yang mana yang dipilih, kemudian diklik. Nah, setelah tampil barulah diklik tanda centang itu yang ada di kanan atas yang ditunjuk oleh anak panah itu. Nah, ini pada layar ini bisa dilihat bahwa ternyata background itu ada banyak tampilan yang lain yang bagus-bagus. Nah, setelah dipilih, kemudian diklik, terus diklik yang centang itu, jangan lupa ya. Setelah dipilih background tadi, akan tampil background pada layar ini.
Bisa dilihat. Nah, ini background yang Bapak Ibu pilih sudah ditampilkan di layar. Bisa dilihat ya. Nah, setelah backgroundnya sudah tampil, dilihat di bawah itu ada contoh. Di situ ada garis merah, itu batas garis merah di bawah itu, yang di sebelahnya tulisan kuning. Nah, itu contoh bahwa backgroundnya sudah terpasang di situ. Itu nanti batas untuk tampilan ya. Batas tampilan pertama. Nah, sekarang jika ingin menulis, Bapak Ibu bisa lihat pada lapisan. Di situ ada tulisan lapisan. Caranya klik tulisan lapisan itu. Silahkan dicoba. Nah, jika sudah diklik tulisan lapisan, itu akan muncul gambar seperti yang terlihat pada layar itu. Ada tulisan media, ada efek, kemudian ada teks, ada tulisan tangan. Tinggal yang Bapak Ibu inginkan yang mana. Jika Bapak Ibu ingin menulis, tinggal diklik huruf T, teks. Nah, itu nanti akan muncul tulisan. Jika ingin memasukkan gambar, maka klik yang ada tulisan media itu. Di situ ada gambar seolah-olah gambar gunung kecil-kecil dua. Nah, itu diklik nanti untuk memasukkan gambar, untuk memasukkan video ke layar. Dicoba ya, yang sabar tapi tetap semangat. Nah, jika ingin menulis, sudah diklik pada huruf T tadi, akan tampil layar seperti ini. Nah, mulailah Bapak Ibu menulis tulisan yang diinginkan. Misalnya video pembelajaran tema 1, subtema 1, tentang bumiku atau tentang makhluk hidup. Tema 1 itu makhluk hidup ya. Kalau bumiku kan tema 8. Nah, setelah tulisan itu menurut Bapak Ibu sudah selesai. Nah, itu diklik pada tulisan pilih yang sudah ditunjuk anak panah warna putih itu. Nah, itu diklik tulisan pilih. Tapi jika Bapak Ibu tidak suka dengan tulisannya atau ada kesalahan, bisa ditulis dengan diklik yang tulisan batalkan. Nah, tulisan batalkan itu. Tapi jika itu sudah bagus, sudah benar, maka diklik yang tulisan pilih. Boleh dicoba. Ayo. Nah, jika sudah diklik kata pilih, akan tampil tulisan seperti yang terlihat pada layar, yang warnanya kuning itu. Nah, ada lagi yang perlu diperhatikan. Jika ingin mengatur durasi pada layar, saya ingin layarnya tampil lebih lama, tidak hanya semenit. Nah, pengen tampil lebih lama. Nah, itu tinggal klik pada gambarnya, pada layar itu. Yang di situ kebetulan sudah ada tulisan, sudah gambarnya gunung, yaitu gunung es. Nah, itu diklik, kemudian dipanjangkan. Tarik dengan tangan saja ke arah kanan. Tarik dengan tangan ke arah kanan. Bisa dipahami ya, diklik, diaktifkan, tarik ke kanan. Jika ingin tulisan panjang, otomatis kalau tulisan itu mengikuti layarnya. Kalau layarnya dipanjangkan, tulisannya juga harus dipanjangkan, panjangnya sejajar dengan layarnya itu. Nah, maka setelah layar dipanjangkan seberapa panjang sesuai keinginan Bapak Ibu, kemudian tulisannya juga dipanjangkan, diklik dulu lalu dipanjangkan. Panjangnya harus sama dengan panjang gambarnya tadi, panjang gambarnya atau panjang layarnya yang di atas tadi. Nah, itu dipanjangkan sama. Nanti kalau tidak sama panjang tulisannya, maka sudah ganti slide, tulisannya masih muncul di slide berikutnya. Semacam itu. Maka harus sama panjangnya. Boleh dicoba ya. Nah, jika Bapak Ibu ingin tulisannya besar, tidak kecil, ingin tulisannya memenuhi layar, maka lihat di situ ada tanda panah. Panah yang lurus itu untuk memperbesar tulisan, itu diklik kemudian ditarik, maka tulisannya akan besar. Jika ingin memutar tulisan, misalnya posisinya diputar pakai yang atas, yang panah melengkung. Itu nanti
tulisannya akan ikut berputar. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mengubah tulisan, kok tulisannya salah ya? Nah, ingin mengubah supaya tulisannya itu dibetulkan begitu, silahkan diklik pada keyboard. Di situ ada gambar keyboard yang sudah saya beri anak panah warna merah, itu untuk mengganti tulisan. Kemudian jika ingin mengganti warna, tinggal diklik yang warna. Di situ ada bulatan kecil warna merah. Nah, itu diklik, kemudian pilih warna, lalu di OK. Nah, nanti warna akan berubah. Jika merasa sudah benar semua tulisan sudah bagus, sudah lengkap, tinggal diklik tanda centang. Jangan lupa. Nah, ini saya ulangi lagi. Jika ingin mengganti warna, klik bulatan yang warna merah. Di situ sudah saya beri anak panah ya, yang warnanya merah. Tinggal diganti, klik, pilih warna, dan di OK. Nah, jika ingin mengganti bentuk huruf, klik yang ada tulisan A besar dan A kecil. Itu diklik, pilih huruf yang diinginkan, kemudian diklik di centang pada sebelah kanan tuh nanti ada centang, tinggal diklik pada centangnya, maka tulisan akan berubah. Seperti itu. Boleh dicoba ya. Oh ya, ada yang kelupaan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin membuat tulisan itu bergerak dari arah kanan atau dari arah kiri, nah itu menggunakan animasi masuk tulisannya. Nah sekarang lihat di situ ada tulisan animasi masuk. Silakan diklik pada tulisan animasi masuk itu. Nanti pilih masuknya dari kanan, masuk dari kiri, dari atas, memutar, dan sebagainya sudah ada pilihannya. Nah, itu tinggal diklik saja lalu di OK. OK-nya dicentang sebelah kanan atas. Boleh dicoba ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Untuk mengganti animasi masuk masih bingung. Nah, di layar ini sudah lebih diperjelas ya. Karena panahnya hanya satu, tidak ribet seperti tadi. Nah, sekarang lihat tulisan animasi masuk. Jika ingin menggunakan animasi tulisan itu, klik tulisan animasi masuk, diklik, pilih animasi yang diinginkan. Masuk dari kanan, masuk dari kiri, ataukah memutar, ataukah berhuruf. Kemudian atur durasi waktunya, di situ sudah ada tulisan waktunya, nanti tinggal digeser-geser saja, disesuaikan waktunya. Kemudian diklik centang di sebelah kanan atas itu. Nah, nanti di situ kita nanti ada animasinya. Yuk, semangat, boleh mencoba. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, sekiranya itu tahap awal ya, tahap awal untuk pembuatan video pembelajaran menggunakan KineMaster itu sampai itu dulu. Nah, nanti tinggal kita lanjutkan di slideshow berikutnya atau di video show berikutnya, karena nanti kalau saya sampaikan semuanya, Bapak Ibu merasa bahwa terlalu rumit gitu dan nanti malah kesulitan, maka untuk tahap awal sampai itu dulu. Silahkan dicoba buat yang sederhana dulu ya. Kalau bisa buat yang contoh itu animasinya, video slideshow-nya buat tema 1, subtema 1. Misalnya seperti itu. Namun kalau kesulitan ya yang penting membuat dulu. Selamat mencoba, tetap semangat. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.